Tutorial kali ini membahas bagaimana membuat promosi marketing yang bisa naikin sales restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Anda mesti tahu yang namanya mesin penggerak sales. Apabila Anda memahami dan menggunakan tenaga itu dalam menyusun strategi promosi marketing, maka dampak yang Anda peroleh akan jadi lebih signifikan, melampaui nilai investasi marketing yang Anda tanamkan. Materi premium ini tidak banyak yang mengajarkan, kalaupun ada dijual orang hingga ratusan ribu rupiah. Tetapi di channel Helm Work, saya dedikasikan gratis sebagai ungkapan rasa terima kasih saya untuk Anda yang sudah subscribe. Jadi tonton video ini sampai selesai agar Anda dapat menikmati manfaat maksimal. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo di channel Helm Work. Kami membagikan tutorial manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan strategi dan operasional bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi yang telah terbukti hasilnya. Untuk memenangkan balapan MotoGP, diperlukan motor balap yang memiliki mesin handal. Mampu menghasilkan tenaga besar saat dipacu kecepatannya. Seperti Yamaha Genesis ini, menggunakan teknologi 5 klep per pistonnya. Sesuai prinsip kerja mesin, lebih banyak udara dan bahan bakar menghasilkan tenaga lebih besar. Demikian pula bisnis restoran dan kafe Anda perlu mesin uang 5 katup untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan penjualan. Kalau Anda mau naikin sales, maka pastikan 5 katup mesin uang ini bekerja maksimal menghasilkan tenaga pendorong yang diperlukan. Kita beri nama katup A, transaction count, katup B, item quantity, katup C, price item, katup D, visit frequency, dan katup E, group size. Apabila 5 katup itu bekerja optimal, maka tenaga yang dihasilkan sebanyak kelipatan dari A, B, C, D, E. Kalau transaction count 100, item quantity 2, price item 10.000, visit frequency dan group size masing-masing 1, maka berapa pendapatan penjualan Anda? Ya, benar, 2 juta dapat dari 100 dikali 2 dikali 10.000 dikali 1. Apabila transaction count-nya berubah jadi 125 dan price itemnya jadi 11.250, maka berapa pendapatan penjualan Anda? Ikut berubah jadi 2.812.500, bukan? Sebaliknya, kalau Anda mau mendapatkan penjualan 5 juta dengan price item 12.500, sementara yang lain tidak berubah, maka berapa transaction count yang Anda perlukan? Anda benar, 200. Dapat dari 5 juta dibagi 12.500 dibagi 2. Anda sudah paham prinsip kerja mesin uang 5 penggerak. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa istilah itu, gimana cara membuat angka itu bisa naik, dan gimana cara bikin promosi marketing sebagai boosternya, supaya kinerja angka itu melesat naik. Anda sudah siap? Mari, kita mulai. Sales restoran kafe Anda tergantung kinerja mesin 5 penggerak sales, yang mesti bekerja sinergis agar pencapaian sales Anda menjadi optimal. Transaction count adalah jumlah transaksi penjualan harian, berdasarkan jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah bon transaksi di kasir. Satu meja 3 pengunjung dihitung sebagai 3 orang tamu yang memesan makanan minuman, dan 1 bon pembayaran kasir orang yang mentraktir. Anda mesti mencatat jumlah tamu dan jumlah bon tersebut untuk analisa. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut.
Berapa transaction count suatu bisnis restoran, kafe dapat dikatakan sehat? Saya tidak bisa menyebutkan angka persis setiap berbisnis berbeda, sesuai target perhitungan studi kelayakan dan titik investasi saat pertama Anda menyusun rencana bisnis. Sebagai panduan, mungkin saya boleh mengutip standar bisnis Starbucks. Mereka mensyaratkan penjualan 200 gelas kopi atau 200 orang tamu per hari untuk membuka satu lokasi outlet. Anggap saja Anda mau membuka kedai bakso. Harga semangkok bakso rata-rata 15.000. Dengan panduan tadi, Anda mesti mendapatkan sales 3 juta rupiah per hari atau 90 juta per bulan. Dengan demikian, Anda bisa mendapat keuntungan bersih sekitar 15 juta per bulan. Rasio Starbucks itu masuk akal, bukan? Permasalahan timbul saat Anda tidak mencapai target tersebut. Apabila tidak segera ditangani, maka setiap bulan pembukuan Anda pasti merugi. Berikut ini beberapa ide yang bisa Anda pergunakan untuk meningkatkan transaction count. Anda mesti meningkatkan jumlah kunjungan customer, baik customer baru maupun yang sudah jadi pelanggan, dengan strategi memperbesar customer base. Silakan tonton video ini membahas bagaimana membangun customer base. Anda perlu memetakan lokasi outlet Anda di Google Map, agar customer bisa mengetahui dan menemukan keberadaan bisnis Anda. Walau usaha kecil menengah, boleh mendaftar di Google My Business. Gunakan Google Map untuk menemukan pusat keramaian di sekitar outlet. Dengan magnet seperti tadi, Anda bisa menarik mereka jadi pengunjung. Coba eksplorasi potensi yang Anda bisa garap dari kampus, perkantoran, rumah sakit, gedung pemerintahan, lapangan bola, atau apa saja yang Anda temukan di Google Map. Anda bisa melakukan kerjasama bisnis yang lebih besar untuk mengambil manfaat dari basis pelanggan mereka. Contoh, pengunjung supermarket bisa Anda berikan voucher makan di outlet Anda. Anda bisa memulai bisnis model baru dengan menggunakan fasilitas gedung maupun dapur outlet yang sudah Anda miliki. Untuk layanan makan di tempat, bawa pulang, pesan antar, hingga catering. Video ini menjelaskan ide layanan baru yang dapat Anda eksplorasi. Walau tidak membawa dampak peningkatan transaction count jangka pendek, Anda perlu mencermati program brand activation, yaitu menanamkan merek restoran kafe Anda melekat di hati customer, agar saat mau makan, yang pertama mereka ingat adalah merek Anda. Sesuai konsep itu, Anda bikin promosi marketing dengan fokus kreativitas, mendatangkan customer, dan mengembangkan model layanan baru. Saya perlu ingatkan, promosi diskon bukan solusi meramaikan restoran. Anda bisa bikin promosi, naikin sales tanpa diskon. Mungkin contoh ini bisa jadi inspirasi Anda. KFC mengejar sales hingga larut malam ke subuh. Midnight Attack berhasil mengoptimalkan potensi transaction count hingga akhirnya KFC memutuskan beroperasi 24 jam di outlet tersebut. Yoshinoya menambah transaction count dengan layanan food truck. Mereka mendatangi area perkantoran jelang makan siang, menjual menu takeaway untuk pekerja kantor. Strategi ini sekaligus penjajakan pasar di area perkantoran itu. Apabila berindikasi positif, maka mereka akan membuka outlet di sana. Chatime bekerja sama Telkomsel untuk mendatangkan pembeli. Kerjasama ini jadi pembuka jalan mendapatkan pelanggan baru. KFC meluncurkan kue pukis sebagai model bisnis baru di KFC Coffee yang menggunakan fasilitas gedung KFC yang sudah ada. Dunkin Donut menggunakan teknologi SMS mengirimkan pemberitahuan dekat area itu ada outlet Dunkin untuk mengingatkan customer membeli donat. Kita lanjut dengan mesin penggerak sales yang kedua.
Item quantity adalah rata-rata jumlah makanan minuman yang dipesan customer dalam satuan porsi dan jenis menu. Anda berpeluang menjual 5 jenis menu kepada seorang customer, mulai dari menu pembuka, menu utama, menu pendamping, menu penutup, dan minuman. Contoh, pramusaji bisa menawarkan menu pembukanya salad, menu utama pizza, menu pendamping chicken wing, menu penutup puding, dan minuman jus. Semakin banyak jenis menu yang dipesan customer, tentu semakin besar pendapatan penjualan yang Anda peroleh. Anda mesti menargetkan minimal 3 jenis menu, masing-masing 1 porsi per customer. Ini adalah data penjualan restoran Harlem Walk Pizza. Tadi saya minta Anda catat jumlah tamu dan bon kasir, bukan? Katakan laporan minggu pertama ada 1.000 orang tamu dan 350 bon kasir. Dengan penjualan jenis menu seperti itu, Anda bisa hitung appetizer hanya dibeli oleh 20% tamu, side dish 35%, dan dessert 10%. Sedangkan main course dan drink sudah dibeli oleh semua tamu. Tadi saya katakan 1 bon adalah 1 meja. Maka Anda bisa hitung appetizer dan dessert ternyata belum tersajikan di setiap meja. Anda tidak puas dengan sales yang hanya 44.800.000. Padahal ada peluang menjual appetizer dan dessert ke setiap meja customer. Dan side dish juga masih bisa ditawarkan lebih banyak orang yang membeli. Coba perhatikan, apa yang terjadi saat appetizer dan dessert dipesan di setiap meja customer dan side dish dibeli 60% customer. Sales outlet Anda naik 20%, jadi 54 juta. Sebab itu, Anda mesti melatih pramusaji untuk melakukan penawaran penjualan. Berikut 3 teknik suggestive selling untuk Anda ajarkan kepada mereka. Pertama, tawarkan 4 jenis menu menjadi complete course. Kedua, lengkapi jenis menu yang belum dipesan customer agar menjadi complete course. Apabila customer sudah memesan daging sapi, tawarkan tambahan ayam dan seafood. Tawarkan variasi rasa, gurih, manis, asam, asin, agar menggugah selera lebih nikmat. Ketiga, tingkatkan pesanan yang lebih bernilai tinggi bagi customer. Pramusaji mesti memegang prinsip customer-centric, peduli terhadap customer. Bukan sekedar menawarkan harga mahal seperti mau merampok atau menggetok. Apabila Anda memiliki minuman ukuran pitcher, tawarkan biar customer merasa lebih hemat. Jual side dish porsi lebih besar, tapi bisa dibagi penyajiannya. Apabila pramusaji Anda melakukan semua itu secara simpatik, pasti customer akan memesan lebih banyak makanan dan minuman. Sebab itu Anda mesti mempermudah pramusaji melakukan penawaran penjualan dengan membuatkan alat peraga yang menarik supaya customer mau membeli. Apalagi Anda menyediakan promosi penawaran khusus, tentu jumlah pesanan jadi akan lebih tambah banyak dan sales pun akan naik. Sesuai konsep itu, Anda bikin promosi marketing dengan fokus kreativitas, menjual lebih banyak makanan dan minuman. Mungkin contoh ini bisa jadi inspirasi Anda. Saat taking order, pramusaji Pizza Hut selalu menawarkan salad dan sup kepada setiap customer. Pemesanan salad dan sup sekaligus mendapat harga khusus lebih hemat. Saat clear up, pramusaji Pizza Hut selalu menawarkan es krim kepada setiap customer. Bahkan, Pizza Hut sampai membuatkan counter khusus mix for fun, sekaligus jadi daya tarik anak-anak mau membeli es krim.
Kita break sejenak untuk informasi tutorial yang akan tayang berikutnya adalah bagaimana membuat perhitungan promosi agar tetap untung. Anda tertarik? Saya perlu dukungan semangat dari Anda agar channel ini bisa langgeng. Untuk itu, berikan jempol like Anda dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Kita lanjut dengan mesin penggerak sales yang ketiga. Price item adalah optimalisasi harga menu agar bisa banyak terjual dan menghasilkan keuntungan. Ini bagian strategi menetapkan harga. Titik optimal tercapai saat customer merasa produk dan layanan Anda bernilai lebih baik di mata mereka, apalagi kalau melampaui nilai kompetitor. Bagaimana membuat customer merasakan value for money dan Anda mendapat keuntungan optimal? Tawarkan 3 menu serupa dengan harga berbeda. Dengan perbandingan seperti ini, customer menemukan value for money. Mereka bisa saja memesan fettuccine spicy shrimp walau harganya lebih mahal. Sebenarnya, apapun pilihan customer tetap menguntungkan Anda. Spaghetti tomato sauce, walau harganya lebih rendah, food cost-nya juga rendah, karena hanya spaghetti dan tomato sauce. Customer cenderung sensitif terhadap psikologi harga. Mereka lebih nyaman dengan harga 2 angka yang mengganjil ke bawah, disertai kalimat menarik yang mendorong pembelian. Buku menu bukan sekedar daftar makanan dan minuman. Banyak rahasia psikologi perilaku customer dalam membaca buku menu, seperti dari desain grafis dan tata letak. Jadi Anda mesti menyusunnya dengan menggunakan psikologi menu. Anda boleh menjual menu dengan harga berbeda sesuai ukuran porsi. Customer bisa memilih mana yang pas untuk kebutuhan mereka, sementara food cost Anda tetap bisa optimal. Anda bisa menyajikan combo menu utama lengkap dengan menu pendamping. Untuk customer, menu ini lebih bernilai karena terlihat banyak. Padahal, Anda hanya menambah side dish yang rendah food cost-nya, tetapi Anda bisa menjualnya dengan harga lebih mahal. Sesuai konsep itu, Anda bikin promosi marketing dengan fokus kreativitas, menjual menu bernilai tinggi untuk customer, dan menguntungkan untuk Anda. Mungkin contoh ini bisa jadi inspirasi Anda. Promo duo Dapur Solo ini menerapkan konsep perbandingan menu. Customer boleh memilih 2 menu mana saja dengan harga sama, Rp69.000. Hokben membuat menu spesial ini dengan harga hemat. Kalau Anda cermati, porsi menu ini lebih kecil dari porsi menu normal Hokben. Bakmi Gajah Mada pernah menggunakan menu seperti ini. Ada 2 tingkat harga, reguler dan member. Hal ini sempat membingungkan customer dan mempersulit operasional outlet, hingga akhirnya Bakmi GM menggunakan aplikasi seluler untuk sistem reward dan program membership mereka. Kita lanjut dengan mesin penggerak sales yang keempat. Visit frequency atau frekuensi kunjungan tamu adalah seberapa sering customer yang sama datang berbelanja di restoran kafe Anda. Anda ingat jarum angka RPM di takometer mobil atau sepeda motor Anda? Visit frequency adalah RPM bisnis Anda. Seperti Anda perlu RPM tinggi untuk kecepatan laju mobil, begitu juga frekuensi kunjungan tamu akan memacu kinerja sales Anda. Berapa frekuensi kunjungan tamu yang Anda perlukan? Walau berbeda setiap jenis restoran, Anda boleh berharap minimal 2 kali per bulan, termasuk transaksi layanan lain yang tersedia.
Restoran fast food berpeluang lebih tinggi karena bisa dikonsumsi sehari-hari dan mereka menyediakan layanan delivery. Bagaimana membuat customer mau berkunjung dan belanja lebih sering? Pastikan kualitas produk dan pelayanan memenuhi harapan pelanggan. Hanya pelanggan yang puas akan datang kembali berkunjung dan membeli. Kepuasan pelanggan adalah investasi jangka panjang bisnis Anda. Anda mesti memelihara pelanggan setia. Gunakan program Customer Loyalty untuk membantu mengingatkan mereka bila sudah lama tidak berkunjung, atau mengirimkan penawaran khusus untuk berpesta ulang tahun di outlet Anda. Berikan poin reward sebagai ungkapan terima kasih yang dapat mereka kumpulkan dan tukar menjadi makanan minuman favorit. Anda bisa memberikan fasilitas pelayanan istimewa untuk pelanggan yang memenuhi kualifikasi tertentu. Sediakan pelayanan yang berbeda agar mereka merasa seperti orang penting, VIP. Sesuai konsep itu, Anda bikin promosi marketing dengan fokus kreativitas, merangsang customer lebih sering datang berbelanja, dan membuat mereka royal dengan merek Anda. Mungkin contoh ini bisa jadi inspirasi Anda. Bakso bujangan dengan menggunakan stamp card. Di setiap kunjungan, customer akan mendapatkan stempel di kartu itu. Setelah beberapa kunjungan, mereka akan memperoleh hadiah makanan minuman. Starbucks pernah menggunakan cara tradisional seperti itu sebelum akhirnya melakukan digitalisasi, bukan hanya untuk mencatat frekuensi kunjungan. Dengan kartu itu, mereka bisa melakukan pembayaran di kasir, karena tersimpan saldo uang yang dapat diisi ulang. Bakmi GM memastikan pelanggan berbelanja setiap tanggal 21, karena mereka boleh membeli produk itu hanya seharga Rp21.000. Hokben memastikan setiap gajian, customer datang berbelanja dan mengajak teman agar harga per orangnya jadi lebih murah. Kita lanjut dengan mesin penggerak sales kelima. Group size adalah rata-rata jumlah tamu di setiap meja. Anda ingat, saya minta Anda mencatat jumlah tamu dan bon kasir? Group size adalah jumlah tamu dibagi bon kasir. Contoh, 1000 customer, 350 bon adalah sama dengan 2,9. Artinya, rata-rata setiap meja berisi kurang dari 3 orang. Jumlah tersebut belum memenuhi harapan untuk disebut sebagai group size. Minimal 4 orang atau lebih baru bisa disebut sebagai tamu berkelompok. Dengan catatan, acara kumpul keluarga atau pesta ulang tahun tidak masuk hitungan. Tujuan group size adalah untuk mengetahui apakah restoran kafe Anda sudah jadi tempat berkumpul atau hangout anak muda, seperti anak sekolah dan mahasiswa, atau pekerja kantor dan eksekutif muda. Karena mereka adalah target pasar potensial yang mau membelanjakan banyak uang. Anda akan memperoleh 2 manfaat sekaligus. Jumlah kunjungan tamu meningkat, dan merek restoran kafe Anda semakin dikenal. Sesuai konsep itu, Anda bikin promosi marketing dengan fokus kreativitas, mendatangkan grup mahasiswa dan eksekutif muda. Mungkin contoh ini bisa jadi inspirasi Anda. Pizza Hut mengembangkan produk limo pizza dan triple box. Porsi pizza sengaja dibuat banyak dan bervariasi bentuk maupun rasa. Bikin suasana seru berebutan makanan saat makan berkumpul bersama teman. McDonald melakukan promo hemat lengkap untuk berlima, walau menunya monoton.
Anda perlu cerdas mengemas menu group size agar menarik untuk customer, sehingga mereka sering datang berkumpul di outlet Anda. Bagaimana? Anda sudah siap tancap gas? Mesin uang Anda sudah panas. Tinggal menunggu Anda memacu dan mengendalikannya. Demikian pembahasan tutorial manajemen bisnis kali ini saya tuntaskan. Semoga bermanfaat untuk pengembangan bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda. Kami juga memiliki video menarik lainnya seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.